Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah untuk siswa-siswi SMP San Kamil kelas 8. Baik ya, setelah kemarin kita PTS, sekarang kita lanjut materi kita. Materi selanjutnya untuk kelas 8 ya, yaitu tentang artikel. Ya. Silakan nanti Anda buka bukunya di halaman 46, 47 itu silakan Anda baca ya. Tugas Anda itu silakan untuk Anda baca karena di situ ada contoh artikel yang judulnya Bandung Muru Ibu Kota Buku. Ya, jadi Bandung mau menjadi ibu kota buku. Silakan Anda baca itu contoh artikel. Baik, selanjutnya kita lanjut ke halaman 49 itu artikel pengertian artikel. Jadi apa yang disebut artikel? Jadi artikel teh tulisan atau karangan anu ngaguar hiji hal anu dianggap penting tur aktual atau anyar. Jadi artikel adalah tulisan atau karangan yang menguraikan ya suatu hal yang dianggap penting dan aktual. Jadi artikel ini adalah tulisan yang aktual ya, yang terupdate ya. Jadi tentang kasus sekarang dia diangkat ya, diangkat. Jadi yang anyar, yang terbaru. Jadi yang hangat-hangatnya ditulis. Nah, jadi bedanya artikel dengan karangan lain ya, yaitu seperti makalah, nah atau makalah atau ya makalah atau yang lainnya ya itu disebut. Jadi artikel mah nih cirinya itu dibuat di koran, dibuat di koran atau di majalah. Jadi kalau Anda punya koran atau majalah, silakan situ ada banyak artikel-artikel misalnya tentang politik, hukum, budaya atau apapun ya. Itu pasti ditulisnya itu tentang yang tulisan tentang yang aktual atau yang terupdate, apalagi tentang politik. Nah, itu pasti yang sangat teraktual ya. Itu bedanya artikel dengan karangan yang lain. Jadi kalau artikel mah dia dimuatnya di dalam koran atau majalah. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ciri-ciri artikel. Jadi artikel ciri-cirinya artikel mah ngabreken pamanggih pribadi seorang pengarang atau penulis anu dirojong jeung dumasar kana rupa-rupa rujukan. Jadi ciri-cirinya artikel adalah dia ngebrehkeun pamanggih pribadi. Jadi dia menguraikan atau menjelaskan ya temuan seseorang, seorang pengarang atau penulis anu dirojong jeung dumasar kana rupa-rupa rujukan. Ya, jadi temuan si pengarang ya itu dibantu atau dirojong ya, ditambah dengan macam-macam rujukan. Jadi tentang politik umpamanya. Itu pasti dia selain temuan dia seorang pengarang juga menambahkan rujukan-rujukan dari tokoh-tokoh ya atau dari buku-buku. Nah, itu ciri artikel. Jadi seorang menemukan suatu tulisan ditambah dengan rujukan pendapat seorang tokoh atau buku-buku yang terupdate. Nah, terus tema artikel oge rupa-rupa ya. Tadi tema artikel juga macam-macam ya, bisa naon wae. Jadi bisa apa aja. Jadi bisa sosial, politik, hukum, agama atau budaya atau yang lain-lain atau pendidikan. Ya. Cuman dia harus berdasarkan temuan dia dan dibantu atau ditambah dengan rujukan dari tulisan orang atau dari buku yang penting yang mendukung tulisan dia. Itu jadi artikel. Oke, selanjutnya syarat-syarat artikel. Ya, artikel mah sok ditulis ngaguluyur. Nah, sangkan gampang dipahamna ku batur. Jadi artikel dia tulisnya dia mengalir aja. Ya, jadi si penulis itu dia mengalir aja supaya yang membaca itu paham. Jadi gampang dipahami oleh orang lain. Jadi orang yang baca itu bisa tentang pendidikan. Oh, pendidikan 9 tahun itu seperti ini. Ditambah oleh pendapat para tokoh. Jadi seorang itu bakal lebih mengetahui. Oke. Intinya artikel teh ditulisnya pakai paragraf argumentasi. Nah, jadi artikel itu ditulisnya pakai paragraf argumentasi. Jadi najan gitu, aya oge ditulis pakai paragraf persuasi, narasi, jeung deskripsi. Ya, jadi selain paragraf argumentasi ada juga yang ditulis pakai paragrafnya persuasi, narasi, jeung deskripsi. Itu syarat-syarat artikel. Nah, jadi syarat-syarat artikel teh diantaranya, nah di sini ada 5 syarat-syarat artikel. Yang pertama, bahasa nu gunakeun kudu jelas tur komunikatif. Ya.
Jadi ya, jadi bahasa yang digunakan itu bahasa yang harus komunikatif. Jadi bahasa yang harus diterima oleh pembaca. Jadi kalau bahasanya terlalu interacting jangan ya. Bahasanya terlalu itu jangan ya. Jadi bahasanya itu harus yang komunikatif. Jadi si orang pembaca itu biar bisa membaca temuannya. Terus dirojong ku pemanggi ahli atau data hasil penelitian. Ya. Terus ditambah oleh temuan ahli atau hasil penelitian. Itu pasti ya. Nah, yang ketiga, perkara nu dipedar kudu hal-hal penting tur aya manfaatna ke rumaca. Jadi perkara yang diuraikan atau ditulis itu harus penting dan ada manfaatnya untuk yang baca. Misalnya tentang pendidikan, kesehatan. Nah, itu harus ada manfaatnya. Nah, yang keempat, kudu dimuat dina koran atau majalah. Pasti ya. Jadi artikel itu harus dimuat dina koran atau majalah. Oke, yang kelima, nulisnya kudu diruyupkeun jeung aturan anu geus ditentukeun ku redaktur koran atau majalah. Jadi nulisnya itu harus disamakan dengan aturan yang sudah ditentukan oleh redaktur majalah. Jadi kita harus berpatokan dengan peraturan yang ditentukan oleh redaktur koran atau majalah. Oke, ya. Sekian. Jadi tentang ciri-ciri artikel tentang artikel nanti kita lanjut ya. Jadi cukup sekian materi singkat kita karena keterbatasan waktu. Jadi sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.